Hai, konnichiwa Dinasang. Konnichiwa, Sensei. Ya, oke kita mulai lagi kelasnya ya. Setelah berapa hari libur nih? 3 hari libur. Kelasnya libur. Oke. Kemudian kita masuk ke bab selanjutnya ya. Terakhir itu tadi sih saya udah ini ya. Masih sekarang saya monitor terus tuh setiap hari ya. Kita udah sampai bab berapa. Jadi buat yang lain nanti bisa ngikutin juga misalkan kalau ada yang mau ketinggalan kelas atau apa seperti itu ya. Nanti Dina juga kalau memang mau ya, tapi mungkin kalau Dina bedanya 2 jam ya, jadi susah ya. Kalau di sini mulai setengah 8 malam, Setelah sebenarnya papa mendengar kabar tentang di mama, sana di udah sini setengah setengah 10. 10 malam ya, nggak bisa sih. Oke. Ingin ke rumah. Hmm. Kita bahas Shipudai berarti ya, buku halaman 141. Oke, oke, terakhir kita sampai sini Dina Sang ya. Kecuali bapak ada mah. Sampai kan ada suatu hari kan Wak, mama ini lagi main lah. Nomor 6, Sensei terakhir. Oke, ya nomor 6. Oke, boleh lanjut. Dibaca dulu. Hati-hati ya, Bu, Satu. sama lahan kosong yang ada. Oh, ini udah dibahas lagi juga. Oh, ini udah dibahas. Udah. 7. PR-nya 7. PR-nya 7. Oke. Mm-mm. Jawabannya apa ini? Satu. OB. OB. Oke, Chikakuni Yamato, Umiga Arimas gitu ya. Yang ada di dekat sama gunung sama Yamato Umi gitu ya. Siapa? Ya Kobe gitu ya. Nah, kelihatan di sini. Dia dekat laut, dekat gunung juga gitu ya, seperti itu. Lanjut, nomor 2. Nomor 2 Nara sama Kyoto. Nara sama Kyoto. Furui, Oteraya, Jinjaga, Takusan Arimas ya, betul. Banyak Otera sama Jinja yang tua gitu ya. Di Nara sama Kyoto, betul. Oke, lanjut. Konnichiwa, Fuji-san. Konnichiwa Ya, Sensei. oke. Jadi kita ada di halaman 141. Hyaku Yonju Ichipeji. Seperti itu ya. Nah, terakhir itu udah sampai di nomor 6 gitu ya. Nah, terus nomor 7 kemarin saya minta ke Dina untuk bikin PR gitu ya. Nah, sekarang kita bahas dulu PR-nya sebelum kita masuk ke Fukushu. Fukushu nanti saya bahas juga seperti itu. Untuk yang ini Fujisan udah kerjain belum ya? Sudah Sensei. Udah ya, oke. Kalau yang nomor 3 jawabannya apa berarti Fujisan? Ichiban Furui Machides. Nah, dari ini bacaan ini. Eh, Ichibang Furui Machides itu aku jawabnya yang Nara Sensei. Hmm, ada di paragraf mana? Ada di paragraf yang mana, Fujisan? Nomor 3. Sebentar.
Sebentar saya lagi nyari dulu. Oke. Maci. Di yang Hmm? paragraf yang itu sensei yang ada Narato Kyoto wa Furi eh Hmm? Furui Ote Oteraya Jin 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 Caka Jin Jin Jinjaka yang itu sensei yang dari situ. Oke, kalau yang ini jawaban untuk yang nomor 2. Narato, Kyoto wa Furui Oteraya, Jinjaga, Oideskara. Nah, ini nomor 2 jawabannya tadi. Udah dijawab sama Dinasang gitu ya. Nara sama Kyoto. Di sini jawabannya tadi Nara, Kyoto gitu ya. Nah, kalau tahu nomor 3, Ichiban Furui Machi, kan artinya kota yang paling tua. Nah, dari jawabannya di sini. Ichiban Furui Des nih apa nih? Yotsuno Machi no Nakade Naraga. Nah, ini jawabannya Nara sebenarnya ya. Seperti itu. Jawabannya ada yang di paragraf ini nih. Gitu. Lanjut, kalau nomor 4 apa jawabannya, Fuji? Osaka sensei. Mm-mm. Ada di ada di mana? Paragraf awal. Hai, oke. Yang di sini ya. Tabemonoga Oishides. Nah, lihat dulu seperti ini Nigiakana Machides. Nah, jadi ingat yang saya sering sampaikan eh, di wa ini nih. Nah, biasanya wa-nya tuh cuma pertama kali nih. Kayak gitu ya. Sisanya nggak ada wa-wa lagi nih kan. Omoshiroi Hitoga, Okute, Tabemonoga Oishides. Gitu ya. Nah, berarti satu paragraf ini semua menjelaskan tentang Osaka gitu ya. Osaka seperti apa? Osaka tuh besar, Osaka tuh rame, Niigata gitu ya. Kemudian juga menarik Omoshiroi, orang-orangnya maksudnya Omoshiroi Hitoga, Okute banyak orang-orang menarik nih di Osaka. Tapi Tabemono makanannya juga enak. Nah, seperti itu. Jadi wa-nya ini adalah Osaka gitu kan. Dan semuanya ini ngejelasin tentang Osaka. Kayak gitu satu paragraf ini. Oke, betul ya jawabannya Osaka. Oke, lanjut kita bahas Fukushu di halaman selanjutnya. Dibaca dulu. eh, Nomor 1 langsung aja deh. Contohnya nggak usah. Ini untuk ngebahas partikel kalau ini. Yang satu. Boleh dinasang? Satu. Watashi wa pasokon o moteimasu ka? Atarashi pasokon ga hoshi desu. Paso Mhm. pawa denki no pasokon o kaitai desu. Nah, yang ini apa tadi? Watashi wa pasokong apa? O Watashi wa pasokong o mote imasu ga. Oke, atarashi pasokong ga. Hoshides, betul. Oke, benar ya. Nomor 1. Oke, semua. Lanjut, 2. Fujisan. kyo 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 wa ame ame Mhm. ame ga Mhm. fute imasu imasuga nihong nihong bashi nihong bashi nihong bashi
Mm-mm. Itu belum sensei yang Nihong Bashinya, Mm-mm. belum diisi. Terus pasong eh pas pasokong Mm-mm. o kai Mm-mm. kaiwa ikimasu. Mm. Sore kara Resutaro no Mm. Ryokujimasu. Oke. Kalau untuk partikel yang menyatakan kepemilikan masih ingat Masih sensei. apa? Pakai apa? Pakai no bukan? Ya. Nah, ini Nippon Bashi nani nani pasokong o. Nah, kayak gitu ya. Nah, ini menyatakan apa nih? Kepemilikan juga nih. Maksudnya laptop pasokong ya. Pasokong itu laptop buatan Nippon Bashi gitu. Atau jadi kira-kira pakai partikel apa ini? Berarti pakai yang no. Eh, Hmm. Nippon Bashi itu nama tempat ya. Ah, ini nama tempat nih. Kira-kira kalau terjemahannya nih, yang ini yang nggak betul ya. Yang ini nggak betul, jadi nggak saya bahas gitu kan. Hari ini eh, meskipun turun hujan gitu ya. Kyowa amega fute imasu ga gitu kan. Ini ada ga, ingat ga itu bisa meskipun atau tapi gitu ya. Tapi di sini lebih cocoknya tapi sih. Hari ini turun hujan, tapi nah terus Nippon Bashi nama tempat gitu kan, nama daerah gitu ya. Nah yang ini Pasokong O, Kai, nah ini salah ya, bukan partikel wa. Kalau Dina bisa ini partikel apa ini yang tepat? nih. Ya, oke. Ini partikelnya yang tepat Ni Fujisang ya, gitu. Kai ni Ikimas gitu. Jangan lupa di bab sebelumnya kita udah sempat bahas kalau misalkan ada dua kata kerja nih, dua kata kerja di sini kaimas gitu ya. Kaimas itu membeli, ikimas pergi. Nah, ini keduanya adalah kata kerja nih, gitu ya. Kaimas dengan ikimas. Kalau kita mau dijadiin seperti pergi membeli, nah gitu ya. Kalau di sini artinya adalah pergi untuk beli laptop nani nani Nippon Bashi. Nah, kira-kira partikelnya udah bisa kejawab belum Fujisan di sini? Pergi untuk beli laptop nani nani Nippon Bashi. Nippon Bashi nama tempat. Gimana Fujisan? Sebentar sensei lagi mencari, lupa Oke. lagi. Ya, oke. Mencari. Oke. Kalau Dina, jawabnya apa? Nippon Bashi apa ini? Nipong basi Nippon Bashi apa? eh Nippon Bashi Nipong E. basi iya. Oke. Kalau Nippon Bashi E memang perlu diingat kalau partikel E itu biasanya untuk tujuan. Tujuan misalkan saya mau pergi ke Jepang gitu ya, atau saya mau pergi ke Indonesia gitu ya. Nah, itu cocoknya uh, Nihong E Iku gitu kan, atau Indonesia E Iku seperti itu. Tapi kalau di sini karena pergi untuk beli laptop lebih cocoknya pakai partikel di sini adalah D. Nah, gitu ya. Pakai partikel D di sini gitu. Hari ini turun hujan, tapi pergi pergi untuk beli laptop di Nippon Bashi. Nah, seperti itu. Lanjut. Nah, yang ini salah juga ya, Fujisan. Sorekara Resutora no Shokuji shimasu. Harusnya yang tepat apa nih? Bukan partikel no. Dina-san?
Sore kara restoran nayani shokuji shimasu. Pakai wa bukan sensei? Mm-mm. Apa ini? Restoran apa? Restoran ya. Shokuji shimasu apa? Makan malam. Ya, betul. Berarti dia habis beli Oke. laptop tuh di Nippon Bashi, habis itu dia bilang, Makan di restoran. ya betul, makan di restoran. Nah, Berarti nih. hai, oke ya. Jadi eh, bisa nih, bisa memang bisa, atau bisa D gitu ya, kayak gitu. Seperti itu ya. Jadi bisa dua nih. Tapi kalau saran saya sih pakainya D aja ya. Kenapa D? Karena ada aktivitas makan di sini. Gitu. Di restoran dia tujuannya makan gitu. Ada aktivitas kegiatannya makan kayak gitu. Shakuji shimasu. Seperti itu ya. Oke. Sore kara restoran D shokuji shimasu. Kayak gitu. Oke, lanjut. Nomor tiga. Di tiga berarti Dina. Oke. Watashi wa kyonen Indonesia no daigaku o dete Nihon Nihon Hmm, lanjutin aja. Bijutsu Nihon Bijutsu no Benkyō ni Kimashita. Oke. Artinya apa? Coba Dina nomor tiga. Saya ke saya keluar eh, keluar dari Universitas Indonesia tahun lalu. Mm-mm. Terus pergi ke datang belajar kesenian di Jepang. Mm-mm. Oke. Jadi yang ini Daigaku ni DT kalau ini yang cocoknya ya. Watashi wa Kyonen Indonesia no Daigaku ni DT gitu kan. Maksudnya adalah DT ini artinya kan sebenarnya keluar gitu ya. Tapi uh, bisa juga diartikan lulus gitu ya. Sudah lulus dari Universitas Indonesia gitu ya tahun lalu. Saya tahun lalu ya kan, saya tahun lalu lulus dari Universitas Indonesia. Kemudian datang datang untuk belajar ya kan. Belajar apa? Bijutsu gitu kan. Belajar bijutsu apa kesenian gitu ya. Belajar kesenian di Jepang kayak gitu. Jadi kalau yang ni udah benar ya, Benkyo ni Kimasta betul. Oke, kemudian bijutsu-nya datang belajar seni di Jepang gitu ya. Oke, bijutsu no Benkyo ni Kimasta. Lanjut, nomor 4 Fujisan. Ya, sensei. Mm-mm, Imanarane mm-mm. sunde imasu. Narawa otera ga okite kirei desu.
Hmm. Mayasa, Mayasa, Koeng O, Sam, Sampa, Sam, Sampositekara, Hmm. Sampositekara, Daigakue, Ikimasu. Hmm. Terus, Daigakude, Nihon no, Nihon no, Nihon no, de, kaki, kaki kata, kaki kata ni Hmm. narate imasu. Yang ini apa terakhir kaki kata apa? Ni, Ini nih. Oke. Yang pertama tadi Himanara apa? wa, Oke. Oke, satu-satu dulu kalimat ya. Kalau yang nomor 4 ini, kalimat pertamanya artinya apa, Fujisan? eh, sekarang di Nara, saya, Hmm. sekarang saya Hmm. tinggal di Nara, di kota Hai. Nara. Oke. Eh, Jadi kalau untuk bilang Sundeimas gitu ya, ini ada partikel khusus, sangat khusus. Khusus untuk Sumimas, untuk sumu gitu ya. Sundeimas itu tadi udah benar tinggal gitu ya. Nah, kalau mau bilang Sundeimas atau sumu pokoknya berhubungan dengan tinggal, yang ada di bayangan kita adalah kalau tinggal itu berarti kita nempel di situ gitu ya. Nempel di mana? Di Nara gitu ya. Seperti itu. Nggak mungkin kan kita pindah-pindah gitu. Misalkan sekarang kita tinggal di Kumamoto gitu ya. Nggak mungkin bulan depan tiba-tiba berubah jadi ke Koita atau ke Beppu gitu. Nggak mungkin. Pasti akan terus tinggal di Kumamoto. Kenapa? Karena kalau kerjaan nggak dipindah gitu ya, akan mungkin kita pindah-pindah kota setiap bulan. Nah, gitu. Jadi uh, pasti dia pakai nih partikelnya gitu ya. Seperti itu. Ima Narani Sunde Imas. Seperti itu. Kenapa? Karena pokoknya ada di bayang kita kalau tinggal berarti saya stay di kota itu terus gitu loh. Mau kita kerja kayak mungkin kalau kerja mungkin masih bisa pindah kota ya. Tapi kan kalau kalau rumah, kalau apato gitu ya, itu selalu kita kan pasti ada di misalkan di Nara terus gitu atau di Jakarta terus. Nggak mungkin pindah-pindah. Nah, seperti itu. Nih, ingat-ingat kalau partikel nih itu sesuatu yang nempel gitu. Nempel dalam arti kita tuh mungkin nggak akan dalam jangka pendek akan pindah-pindah seperti itu. Makanya selalu pakai ni partikelnya. Sunde imas itu tinggal ni pakai partikel pasti ni gitu ya. Lanjut. Kalau yang Narawa, Otera, ga Okute, hai. Betul ya. Jadi karakteristiknya kalau lihat aja belakangnya. Okute ini kata sifat nih. Jangan lupa ya kata sifat. Kata sifat apa ini? banyak, Hai, oi gitu ya, dari oi ini biasanya banyak gitu ya. Berarti kalau kata sifat udah hampir dipastikan 99% dia partikelnya ga. Nah, itu. Oke, seperti itu. Kemudian Mayasa, Koeng o, Saposite kara, Daigakue ikimas. Lanjut, Daigakude nihong no e. Nah, ini apa nih? Yang dari sini aja diterjemahin coba. universitas di Jepang, Hmm? Dari eh, belakang, dari oh belakang, jangan dari lupa gak ada belakang, partikel wa. oh iya, eh, berarti dari Dari Narateimas. Narate, berarti saya mempelajari eh, cara Mm-mm. cara menulis Pakai kata, jangan lupa. Kalau E ini apa? Artinya yang ini? itu gambar. Ya, Eh, lebih tepatnya lukisan. oh lukisan. Ya, betul Oh, lukisan. oh, Heeh. berarti Pakai. eh Mm-mm. saya mempelajari cara melukis, Mm-mm. cara Cara melukis, melukis, betul. melukis di universitas di Jepang. Ya. Mm-mm.
Ada yang kurang kan? Ada yang kurang cocok kan? Iya. Nah, ini bukan D nih partikelnya. Setelah Oh. diterjemahin kira-kira apa nih kalimat yang partikel yang cocok? Daigakude nihon no e. Nah, ini kaki kata. Ini sebenarnya ini satu kalimat yang nyambung nih menurut saya. Nah, ini Hmm. satu kalimat yang nyambung nih. Oh. Nah, kira-kira untuk nyambungin ini udah pasti bukan partikel D nih. Nah, kira-kira partikel apa yang cocok nyambungin? Yang ini juga sebenarnya salah nih, bukan nih. Tapi kalau yang ini menurut saya harusnya lebih lebih nanti lebih gampang sih ini. Nah, coba ini dulu deh. Untuk nyambungin kira-kira Nihon no e nainani kaki kata gitu. Berarti gak Mm-mm. bukan sensei. Bukan, Oh. bukan enggak. Kalau di sini adalah partikel no juga gitu ya. Oh. Jadi jangan 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 takut ya untuk menggunakan partikel yang sama gitu ya di dalam satu kalimat gitu ya. Ini kan satu kalimat nih, panjang gitu ya. Kamu mungkin takut berpikir bahwa ini yang partikel no di sini kan udah dipakai sensei. Emang boleh pakai partikel no lagi di sini? Boleh. Dan itu sering banget gitu ya, seperti itu. Karena memang fungsinya si partikel no itu adalah menyatakan hubungan gitu loh antara kata benda satu dengan yang lainnya gitu kan. Seperti itu. Jadi artinya di sini sebenarnya satu arti nih di sini. Nggak bisa dipisahin. Cara melukis lukisan Jepang. Nah, seperti itu. Gitu. Jadi dia belajar bagaimana cara melukis ya kan, proses melukis lukisan Jepang. Lukisan Jepang berarti lukisan khas Jepang gitu ya. Seperti itu. Di universitas. Nah, berarti kalau ini kalau bukan nih partikel apa nih? Ini bukan nih partikelnya. Ingat ini kata kerja nih. Kata kerja melakukan. Kira-kira apa nih? Kalau Dina bisa yang ini? Oh. Iya, betul. Ini partikelnya O gitu ya. Partikelnya O. Daigakude nihon no e no kaki kata O narate imasu gitu. Jadi biasanya kalau untuk kita mau bilang melakukan suatu kegiatan, aktivitas gitu ya. eh, Biasanya pakai O di sini, kata kerja gitu. Apa apa yang dilakukan gitu ya, aktivitas apa? Oh, dia aktivitasnya adalah cara melukis lukisan Jepang. Belajar gitu ya. Belajar cara melukis lukisan Jepang. Nah, seperti itu. Nah, untuk partikel yang nyambungin antara si yang kata benda ini nih, yang nono ini dengan yang narateimas. Nah, dia pakai o. Seperti itu lebih cocok, lebih pas nyambung. Seperti itu ya. Oke, lanjut. Nomor 5 Dina. Daigakumade doyatte ikimasu ka? Kowen ma kowen maede shichi ang no basuni no te daigakumae de orimasu. Oke. Oke, artinya dulu artinya apa? Pertanyaannya, dia nanya apa ini? Cara pergi ke universitas. Hai, betul. Bagaimana cara pergi sampai ke universitas? Nah, kemudian dijelasin nih, ada orang jelasin gitu ya, seperti itu. Kemudian koeng mae, nai nani, shichi bang no, basu nai nani no te, daigaku mae, nai nani orimas. Nah, oke, kita satu-satu. Koeng mae, nai nani, shichi bang no, basu nai nani no te. Nah, ini pakai partikelnya, betul ya, gitu ya. Koeng mae de, shichi bang no, basu
Ini nih note betul ya kan? Note karena naik gitu kan. Nah, Orimas apa Orimas, Dina? Turun. Hai. Nah, ini lawannya nih dari yang ini. Selalu berlawanan. Ingat, kalau naik, yang ini udah bener nih kalau. Yang kalau naik pasti nih. Betul. Karena kalau ketika kita naik bus nih, kita naik kendaraan, kita pasti nempel di kendaraan itu sampai tujuan, ya kan? Kita kan terus nempel tuh sampai tujuan. Ketika turun, kita pakai O partikelnya. Ya, seperti itu ya. Jadi ini partikelnya O, bukan D. Gitu. Walaupun Daigakumaya sih memang sebenarnya tempat gitu ya. Di depan universitas gitu ya. Turun di depan universitas. Tapi kita jangan lupa, kita lihat dulu kata kerjanya di belakang nih apa nih. Oh, ternyata turun. Jadi sebenarnya yang di sini udah jadi ada clue-nya nih sebenarnya kamu. Ya kan? Ni, terus kemudian Daigaku Nainani Orimas turun di di depan universitas. Nah, ini pakainya O. Kayak gitu. Oke, lanjut. Nomor 6 Fujisan. Kino 勉強にHmm? おわ終わってから何をしましたか？き、喫茶店、喫茶店、Hmm? 喫茶店に、喫茶店、喫茶店に Hmm? 入って友達、Hmm? 友達の話しました。Hmm. Oke. Yang satu lagi tadi apa tadi? Kinonan apa? Nih, Sensei. Oke, ini. Kino Benkyo ni Oatekara Nanio Shimashita Kisah Teknik Haite Tomodachi no Hanashimashita gitu ya. Oke, kita satu-satu dulu. Artinya apa ini? Sampai di sini dulu sebelum koma. Hmm, setelah belajar kemarin, Hmm. eh, setelah belajar kemarin, apa yang kamu lakukan? Hmm. Oke, lanjut. Bawahnya Eh, baru. lanjut ke bawah. Hmm. Eh, saya datang ke kedai kopi. Hmm. Hmm, saya datang ke kedai kopi. Hmm. Oh, terus eh, Hanashimasu eh, berbicara dengan teman. Hmm. Nah, yang ini kurang tepat. Kira-kira apa nih? Tadi udah benar tuh terjemahannya. Makanya saya terus terjemahin dulu. Nah, sekarang terjemahannya udah benar. Tapi partikel yang dipakai salah ternyata. Nah, Berarti pakai yang to hmm, bukan sensei. ya, karena kan tadi bersama apa ngobrol bersama teman kan. Nah, kalau bersama itu kan no, gitu ya. Pakai partikel to di sini. Tomodachi to hanashimashita gitu bersama teman gitu kan. Ngobrol gitu, ngobrol di kedai kopi, coffee shop, kue sate nih gitu. Sate nih Haite, kemudian Tomodachi to hanashimashita kayak gitu ya. Oke,
Lanjut ini kita sedikit ngulang nih. Sebenarnya ini ngulang sih kalau yang di sini. Tapi boleh lah nge-refresh dulu. Nah ini diubah ke bentuk T gitu ya. Latihan bentuk T kalau yang ini. Dina, isinya apa nih? Ikimas? Ite. Hai, IT. Lanjut, Fuji, bawahnya isoide jadi? Berarti iso isote. Enggak, bukan. Eh, Isoide kan, ini kan isoide. ya. Sekarang yang ketahuan isoide nih bentuk T-nya. Nah, bentuk masnya yang Oh, ditanya. oh, isoimas. Chigaimas, salah. Isoide. Isoide artinya apa? Isoide itu artinya buru-buru. Hai, betul. Artinya udah bagus, buru-buru. Eh, Mhm. Berarti tinggal ngerubah kata kerjanya nih. Berarti isomas. Nah, bukan. Oh, bukan. Isogimas. Oh iya. Nah, Astaga. isogimas. Tuh. Jangan lupa, eh, kalau yang IT memang beda sendiri ya. Kalau si IT ini, gitu. Jadi memang unik sendiri, ikimas jadi IT. Tapi untuk sisanya sebenarnya gampang aja nih, gitu kan. Isoide, eh, yang I dirubah jadi E sebenarnya. Isogi, isode, gitu. Isoide, gitu ya, seperti itu. Isogimas, isoide, kemudian kalau kanashimas, bawahnya apa? Fuji lagi masih? Kashimas. Oh, kasimas. Kashimas. Kashimas jadi apa? Bentuk T-nya? Berarti kate. Mm-mm. Kate. Kate ya. Benar, yakin? Eh, Hmm. Nggak ada nih kate. eh. Nggak Oh, ada sini. bukan. Mm-mm. Ini Eh, dari komputer loh yang bilang nggak ada nih tuh. Ini kan otomatis soalnya. Kalau saya ngetik, nggak ada dia nggak muncul kate. Nah, kira-kira apa? ber- eh, Hmm. kasite. Coba kita kasih T. Hai, betul. Muncul ya. Nah, ini benar baru. Kasih T. Nah, gitu. Simpel aja kalau saya mah. Benar apa enggaknya kelihatan nih di sini soalnya. Kalau nggak muncul berarti salah. Seperti itu. Oke, lanjut. Dinasang, mate, Maci mas. hai, macimas. Macimas. Lanjut. Yobimas jadi apa, Fujisan? Yobite. Yakin. Yobite. Wah, nggak muncul, Fujisan. Yobite. Salah ini. Nggak muncul nih. Yobite. Nggak ada. Yobimas. Yobimas artinya apa, Yobimas? Panggilan, memanggil. Hai. Hah? Ya betul, artinya betul. Yobimas memanggil gitu ya. Panggilan gitu, nama panggilan. Nah ini mirip nih sama bawahnya nih sebenarnya. Bawahnya apa tuh? Baca. Yobinde. Hah? Yonde. Hai, Yonde. Yonde, ada nih Yonde. Nah, betul. Berarti bawahnya nih apa nih? Yonde jadi apa? Masih Fuji? Nomi mas. Hai, Nomimas. Kalau Nomimas sering ya. Oke. Justru karena sering itu Minasang. Jadinya saya yakin kalau kalian sering terpapar gitu, sering belajar, sering latihan, sering ngerjain PR gitu, terus ulang lagi, itu sebenarnya tanpa kalian paham polanya sih sebenarnya gitu ya. Kalian jadi tahu sendiri, oh nomimas, oh iya, udah sering nih nomimas kan minum artinya nih, saya tahu. Nah kayak gitu, itu bisa ngebantu juga tuh.
Seperti itu ya. Kairi Mas, Dina. KET. T. KT double T nggak? Iya, KET. Hai. KT. Hai, muncul. Iremas, Fujisang. Halo, Fujisang. Iremas jadi apa? Jadi IRETE. Mm-mm. Irete. Hai. Oke, lanjut. Eh Dina, Ite dari mana nih Ite? IMAS. Hai, Imas. Tuh, gitu ya. Lanjut, Fujisang. Abite. Apa itu kira-kira Abite? Abimas. Mm-mm. Abimas. Hai, betul. Lanjut bawahnya. Fujisang lagi terus coba. Karimas apa? Karimas ya Sensei. Mm-mm. Karite. Hai, Karite. hai. Arite. Gitu. Bawahnya lanjut. Coba masih Fuji, coba. Si Mas jadi apa? Simate. Cigaimas. Salah. Si Mas. Si Mas kata Eh, kerja kelompok tiga nih. Shite. Hai. Double T nggak? Eh, iya. Eh, Yakin? enggak Sensei, enggak. Nggak. Oke. Si T. Nggak double T ya, gitu ya. Karena nanti ada kata kerja lain yang double T, gitu. Nah, ini artinya si Rimas mengetahui. Nah, ini si T. Double T nih. Nah, gitu ya. Ini kata kerja satu, gitu. Oke, lanjut. Sanposite, Dina. Sanposimas. Hai, Sanposimas, betul. Kemudian kalau Kimas, Dina lagi. Ite. Hai, oke kita lanjut. Dina udah lancar. Puji masih ragu-ragu. Oke, sekarang kita tinggal milih A dan B doang nih. Coto Yasumi Masenka. Nah gitu ya. Yasumi Masyo. Gitu ya. Ah, mau beristirahat bentar nggak nih? Gitu kan. Ya udah boleh yuk. Kita istirahat dulu. Sekarang lagi kerja gitu ya mungkin di sini konteksnya. Lanjut kalau nomor satu, Hadina. Satu kokoni suatemo ideska. Dozo. Yang B. Kokoni suatemo i desu ka? Artinya apa tuh? Kokoni suatemo i desu ka? Bolehkah duduk di sini? Hai, betul. Jadi kalimat untuk meminta izin ya. Temo ides nih. Nah ini khas nih. Temo ides kak gitu ya. Bolehkah saya apa gitu kan? Kalau suarimas berarti apa? Sorry, suate ya kan? Suate, suari gitu kan sama ya. Itu artinya adalah duduk gitu ya. Bolehkah saya duduk di sini? Dozo. Ya silakan. Nah seperti itu ya. Lanjut dua, Fujisan. Atoi desu ne. Mhm. Eikong e eakong o sukemashoka. Jawabnya yang B Sensei. Mhm.
Ini. Sukete kudasai. Artinya apa nih? Yang ininya dulu deh. Panas ya. Mm-mm. Eh, panas ya. Eh, haruskah saya menyalakan AC? Hai, betul. Gitu ya. Apakah boleh nyalain AC nggak nih gitu kan? Ini lebih ke saya nyalain AC ya gitu. Maksudnya suka Masyoka itu Masyoka kalimat untuk mau saya bantuin nggak? Nah seperti itu ya. Bantuin ada mati maksudnya di sini bantuin saya nyalain AC-nya ya gitu ya. Kayak gitu. Seketek udah saya. Oh iya, tolong nyalain deh gitu ya. Minta tolong. Baru si yang B-nya bilang, oh iya, ya boleh dah, tolong deh gitu. Seperti itu ya. Oke, betul. Nomor tiga, Dina Sang. 会議を始めましょう。佐藤さんは今、コピーをしています。Hai. Oke, betul ya. Kopio Mas. Karena ada kalimat di sini krusialnya adalah ima sih, ya kan? Ima itu artinya apa? Ini, Dina? Sekarang. Ya betul. Sekarang saat ini seperti itu ya. Berarti pakainya si teimas. Jadi kita udah belajar nih bentuk teimas ya. Teimas itu bentuk apa artinya, Dina? Sedang terjadi. Ya betul. Sedang terjadi, sedang berlangsung aktivitas tersebut gitu ya. Satu sang sekarang lagi fotokopi tuh, lagi seperti itu. Oke, lanjut. Selanjutnya Fuji. Empat. 会議が終わり、終わりましたね。Hmm. 食事に、食事に行きませんか？ Hmm. すみません。Mm-mm. すみません。Jawabannya yang A sensei yang mi meru o kutekara. Mm-mm. Boleh coba diartiin dulu. Fuji-san? Oh ya, uh, itu apa namanya? Kaigi ga owarimashitane itu Mm-mm. artinya berakhirnya rapat, berakhirnya Mm-mm. rapat. eh, Terus shokuji ni ikimasen ka tuh artinya eh, tidak jadikah pergi makan malam? Shokuji ni ikimasen ka. Nah, ikimasen ka ini pola kalimat apa nih? Masih ingat? Ikimasen ka. Ikimasen-ka. Ini kalimat mengajak. Ikimasen-ka. Shokuji ni ikimasen-ka. Ini untuk kalimat mengajak. Gitu. Maukah apa? Habis udah akhirnya selesai rapat juga nih gitu kan. Ayo makan yuk. Nah, seperti itu. Ayo mau makan nggak? Gitu ya, seperti itu. Ikimasen-ka ini yang lebih untuk yang bentuk sopannya ya. Karena ada satu lagi yang masyo gitu ya. Ikimasyo. Nah, gitu ya. Nah, ini dikasih pilihan kalau ikimasen-ka biasanya. Bisa menolak atau menerima biasanya. Kalau ikimasyo biasanya nggak bisa nolak tuh kayak gitu ya. Nah, emang maksa aja gitu kan. Biasanya udah sama teman biasanya kalau ikimasyo. Nah, kalau ini dikasih pilihan gitu ikimasen-ka.
ada nuansa seperti itu, dikasih pilihan nuansanya. Sumimasen. Oke, jawabannya apa dulu nih? Artinya, Fujisan? Eh, Miru o okute kara set Mhm. seta miru o tu email. Okute kara setelah dikirim. Mhm. Tuh. Setelah mengirim email, eh, oke kita nanti kita pergi. Nah, gitu ya, betul. Tekara. Tekara itu bentuk setelah. Oke, mantap. Betul, lanjut. 5, Dina. いいレストランを知っていますか？いいえ、知りません。Hai, Shite imasu ka? Oke. Alasannya kenapa Pak pilih Shite imasu ka? Dina-san. Soalnya kan Mhm. kalau udah tahu tuh tahu terus gitu. Maksudnya dari awal udah tahu sampai seterusnya tahu. Mhm. Itu sih Sensei. Mhm. Jadi kalau di sini jadi nggak konsisten kamunya nih. Yang pertama kamu bilang Shite imasu ka, tapi jawabnya Shirimasen. Sebenarnya ini dari jawaban ini aja nggak klop nih, gitu. Walaupun mungkin kamu salah nih, tapi salahnya tuh nggak klop gitu maksudnya, gitu. Jadi kalau mau cara cepetnya gitu, cara ngecheatnya gitu ya maksudnya. Sebenarnya kalau kamu mau site imas tadi, jawabnya juga site imaseng, gitu. Site imas kak, site imaseng. Nah, tapi kamu di sini jawabnya sirimaseng. Iya, sirimaseng. Nggak sesuai, gitu ya. Iya, soalnya kan kemarin sempat dengerin YouTube gitu Sensei. Mm-mm. Ada penjelasannya Mm-mm. gimana ya, tapi lupa. Mm-mm. Pokoknya kalau yang Sita gitu jawabnya Siri gitu. Mm-mm. Kayak gitu ya. Iya, tapi nggak tahu juga. Mm. Ya boleh nanti di ini aja coba eh, kasih linknya ke saya gitu ya. Boleh juga sih, gitu kan. Seperti itu. Oke, jadi kalau saya sih jawabnya Sirimaska sih. Terus nanti jawabnya iya Sirimaseng. Nah, seperti itu. Tapi kalau yang YouTube tadi bilang Sitei Maska gitu ya, boleh juga nanti buat saya belajar juga gitu kan. Jadi Ya, feedback juga Sensei. buat saya gitu. Oke. Seperti itu ya. Oke, nggak apa-apa. Kan belajar itu kan nggak harus saya benar terus gitu seperti itu ya. Mungkin saya, oh ya berarti kadang saya bisa salah juga gitu kan. Orang saya juga masih belajar, tapi saya masih belajar yang tiga kok gitu kan seperti itu. Yang level-level di atas juga pasti masih bisa salah. Kalau untuk ini kan kadang bisa lupa juga orangnya kayak gitu. Seperti itu. Oke, lanjut. Berarti tadi, oke kalau jawabannya ini ya nggak apa-apa nanti. Di keep dulu aja. Berarti nomor 5 gitu ya. Nomor 5 belum clear gitu ya. Nanti kita coba cari lagi gitu. Oke, lanjut. Nomor 4. Fujisan, yang satunya. Itu yang jawabannya yang di bawah Sensei. Yang di dalam kotak. Iya, betul. Heeh. Milih jawaban dia di bawah sini. Yang ini dia udah dicoret nih. Udah kepake di sini. Jadi jangan dipakai lagi.
Kono jisho nai nani mo hi desu ka? Nah, sumimasen, ima nai nani imas. Nah, apa tuh? Jisho apa artinya jisho? Fujisan? Ayo ayo kita ayo 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 kita lakukan. Hmm, Chigaimas. Salah. Ini kalimat apa nih? Nani nani mo ides. Pola kalimat apa nih? Mo ides. Ayo. Ada di beberapa ya ini. Bahas ini. Ada di bab 15. Puji-san ada buku bahasa Indonesia nggak? Ada sensei. Hai, coba buka halaman uh, Kyuju Hachipeji. Yang buku bahasa Indonesia, Kyuju Hachipeji. Sudah dibuka? Sudah sensei. Oke, dibaca itu. Maksudnya kamu baca sendiri maksudnya. Nah itu kalimat kata kerja bentuk apa tuh? Nomor satu. Eh Temo. Hai. Nah, jadi udah tahu nih. Artinya apa nih? Nomor satu. Oh, berarti berarti Mm-mm. Jisho deh. Jisho ini artinya apa Jisho? Jisho tuh kamus kan? Ya, betul. Heeh. Kamus. Ya, Berarti kamu sih yang ngapain nih? yang Karimas Mm-mm. Karimas. Karimas apa tuh? meminjam, meminjam Mm-mm. diubah jadi bentuk T sensei atau Ya, bentuknya apa tuh? Gimana? berarti karit karite Mm-mm. Karite. Yakin? Karite. Kono jisho o karitemo ii desu ka? Gitu. iya sensei. Oke. Terus bawahnya? Sumimasen. Hmm. Ima ima Mm-mm. eh ima kasih 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 teides. Kasih tei des yang ini berarti. Iya, Emang artinya apa tuh? Kasih mas artinya apa? Kasih teh. eh meminjam kan? Heeh. Oke, arti dari satu kalimat full ini deh. Berarti apa nih? Sumimasen, ima. Artinya bahasa Indonesia apa? Mohon maaf, hari ini sekarang Mm-mm. sekarang sedang dipakai Nah, itu bisa tuh. Dipakai apa?
Sekarang lagi dipakai kamusnya. Nah, Kasimas pakai atau apa tuh artinya Kasimas? Kasimas artinya apa Kasimas? Lupa sensei. Hmm, lawannya dari si ini, Karimas apa? Karimas tadi? Karimas tuh meminjamkan. Eh, jangan pakai kan. Oh, Meminjam aja. oh meminjam. Jadi yang nomor ini kan artinya adalah konojisho karite mo ii desu ka? Gitu kan. Artinya apa? Bolehkah saya meminjam kamus ini? Nah, gitu ya. Boleh nggak saya minjem kamus ini? Terus dijawab sama orang itu. Aduh, maaf ya. Lagi dipakai sekarang. Saya pakai maksudnya. Gitu, seperti itu. Kalau menggunakan berarti bukan kasih mas. Nah, kalau kasih mas itu meminjamkan. Aduh, maaf. Saat ini lagi eh, saya pinjemin. Berarti saya pinjemin ke orang lain gitu maksudnya. Tapi nggak cocok. Cocoknya pakai ini, sukaimas. Nah, gitu ya. Sukaimas itu menggunakan artinya. Sukaimas. Oke? Ya, sensei siap. Nah, oke. Sukaimas, meminjam. Sukaimas meminjam jadi ya. Sukaimas artinya menggunakan. Saat ini selagi saya pakai kamusnya gitu. Makanya kamu nggak bisa minjem. Nah, seperti itu ya. Oke. Sukate. Lagi dipakai, lagi sedang digunakan. Sukate mas, gitu kan. Karite. Nah, oke. Lanjut, dua, Dina. Warna kami ni namae o kaite kudasai. Bolpen ga arimasen. Sumimasen ga kasite kudasai. Oke. Sumimasen kak, kasih teh kudasai. Hai. Boleh eh, pinjemin itu, meminjamkan. Ini kasih teh tadi, sorry. Iya, sensei. Nah, kalau kami ini namanya kaite kudasai. Nah, ini betul ya. Untuk nyuruh nulis nama di kertas. Borupen ga arimasen, sumimasen ga kasih kudasai. Hai. Oke, betul ya. Gitu. Hai, dozo. Nomor tiga, Fuji lagi. Halo, Fuji. Ya, sensei. Nah, tiga. Tenki desu ne. Eh, doko ga iki, doko ga iki, itte ni, itte ni, azo, azo, asobite, asobimasen ka. Hmm. Yang ini apa tadi? Satu lagi, sorry. Yang ikimas. Hmm. Koka. Ikimas. Isinya ikimas. Iya, bukan sensei yang iki, Hah? jadi T ya sensei. Hah? Jadi apa? Kalau bukan ikimas, jadi apa? Jadi ite sensei. Jadi ite yakin? Doko ka ite ni asobi masen ka?
Pakai apa, Dina? Nomor 3 ya, Sensei. Ya, Eh, yang ini. Dokoka asobi. Hmm? Dokoka, Asobi. Asobi ni ikimasen ka? Hai. Jadi cuman kebalik doang ini ya sebenarnya. Tadi si Puci gitu. Nah, kemudian yang ininya pakai Asobi ya, bentuk emas sebenarnya. Nah, ini kayak gini ya. Jadi ini sebenarnya cuma dibalik doang nih. Asobi ini iki. Nah, ikimasen Kak. Nah, seperti ini. Yang seperti ini Puci ya. Oke, ini bentuk emas. Apanya? Bentuk mas, masnya dihilangin yang ini. Jadi asobi mas kan harusnya asobi ini ikimasen kak. Nah ini, jadi ada dua kata kerja dijadiin satu kalimat. Ingat, ya kan? Nah pakainya asobi, terus pakai partikel ni tadi ikimasen kak. Seperti itu. Oke, betul. Lanjut, bawahnya. Empat, Lina. Toto samui desu ne. Hmm? Mado o shimemashou ka? Onegai shimasu. Hmm. Si Memasyoka, betul. Aduh, dingin ya, gitu kan. Jendelanya boleh ditutup nggak nih gitu, silakan onegaishimasu. Nah, nomor 5 Fuji. Wansan wansan wa nani nani imasu ka? Iye iye doko doko shin desu. Ima hitori de Kobe Kobe ni nani nani oshi oshigoto wa isha desu. Hmm? Ko- Kobe Kobe Byoing de nani nani imasu. Itu yang 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 pertama itu yang kekko shimasu. Hmm. Kekko shimasu. Jadi dimasukinnya apa di sini? Saya nulis apa nih? Kekko Hmm. kekko Kekong artinya menikah kan? Oke. ya kekong te Heeh. Kekong site. Nah, seperti itu ya. Jadi kekong site imas kak. Oke. Apakah Wangsang sudah menikah? Nah, itu maksudnya yang ditanya itu ya. Nah, lanjut, iye, dokusin des. Dokusin masih lajang gitu ya. Artinya ini lajang, bujangan gitu masih. Iya, masih lajang, masih bujangan nih. Terus, ima hitoride, kobeni. Nah, ini isinya. sunde imasu. Heeh. Hai, betul. Sundaimas, betul. Yang ketiganya itu Hmm. hatarakimasu. Mm-mm. Hatarakimas, Iya. Shades, kobi bioinde. Eh, Dimasukin hatarakimas gitu. Hatarakimas imas. Bagaimana? eh, eh, jadinya hatarate
Bentuk T. Pakai bentuk T apa jadinya? Hatarakimas jadi bentuk T-nya apa? Hatara ite. Hatara iteimas. Nah, bentuk sedang ya sedang saat ini masih berlangsung seperti itu ya. Hatara iteimas. Kobe Bioinde. Nah, saya dokter kerjanya. Nah, saat ini bekerja di rumah sakit Kobe. Nah, seperti itu ya. Hatara iteimas. Oke, milihnya saya udah benar. Tapi kayaknya masih terbata-bata nih, Pak Fujisan, untuk ngerubah ke bentuk T-nya ya. Oke, lanjut coba 6. Fujisan lagi coba. Ya, latihan nih. Mohiroko hang o. Hmm. Mohiroko hiruko hang o. Tabete ga. Eh, tunai. Hmm. Tabe, tabete, tabe shimasu ka? Iie, mo, mada desu. Tokyo ni, Tokyo ni, meru wo okute, okute kara, okute kara, soto e, soto e, e, soto, soto e, soto e, Hmm. shokujin. Enggak sensei, maaf salah. Yang nomor satu tuh harusnya yang Hmm. Yokujimas. Yang Yang ini, ya, isinya ini. ya. Mau Hirogohang O. Eh, salah, 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 salah. Itu kan makan siang ya sensei. Sudah makan siang kah? Hmm. Berarti Berarti benar pakai itu tabete. KBTK gitu. I, iya, Nggak ada TBTK. Adanya Tabemasen, Kak. iya, iya. Hmm. Udah makan belum? Atau Hirogohang O Tabemas, Kak. Nah, gitu ya. Jadi ya benar udah ditanya, udah makan siang belum kamu gitu kan? Gitu. Ini Tabemas Kak. Kemudian, iya Madades belum. Terus yang terakhir, Itu berarti yang terakhir Jokujimas. Yang soto, soto Jokujimas. oke. Jadi sebenarnya kebalik, kebalik ya. Gitu. Ini sebenarnya clue-nya ada di sini nih sebenarnya. Ini Ikimas gitu ya. Emang ini agak sedikit menjebak sih sebenarnya. Menjebaknya gimana? Dikasih pilihan antara Shokuji Shimas sama Tabemas gitu ya. Ada dua gitu ya. Yang artinya adalah sama-sama makan gitu ya.
Syakuji Shimas makan, Tabemas makan, gitu ya. Nah, mungkin kalau tadi dia Dina bilang Syakuji Shimas adalah makan malam gitu ya. Tapi sebenarnya nggak melulu harus makan malam sih, Dina-san. Kalau Syakuji itu ya artinya makan aja gitu ya. Seperti itu. Jadi bisa menggantikan Tabemas seperti itu. Tapi kuncinya adalah Syakuji itu makan gitu ya. Shimas melakukan makan seperti itu. Jadi ini sebenarnya cuma dibalik aja. Nah, soto tabe. Jangan lupa ada dua kata kerja, gitu kan. Kalau dua kata kerja di sini berarti dia pakai partikel ni, gitu ya. Nah, ini kuncinya ada di sini nih sebenarnya, gitu. Sotoe tabe ini ikimas. Nah, berarti di sini isinya adalah shakuji shimas. Shakuji shimas, Kak. Udah makan makan siang belum? Nah, kayak gitu. Ini sebenarnya sama aja kayak tabe mas sebenarnya. Gitu. Tapi emang mau menguji yang di sininya nih sebenarnya nih. Kayak gitu. Karena di sini kan untuk bentuk mas, masnya dihilangin jadi tabe ini ikimas. Gitu. Jadi setelah mengirim email ke Tokyo gitu kan, baru saya pergi makan siang gitu kan, makan atau pergi makan di luar, makan keluar sorry, ini ke soalnya soto pergi makan keluar seperti itu ya. Jadi ini lebih cocok shokuji mas, karena kan ini kan dari atas kan cuma bisa pilih sekali kan, kayak gitu ya. Gitu. Jadi pilihannya adalah yang ini shokuji mas kak. Yang kedua di sini adalah tabeni ikimas gitu ya. Walaupun sebenarnya ya boleh aja sih sebenarnya diisi tabe maska juga di sini gitu. Tapi setelah saya lihat oh iya ini kan cuma boleh milih sekali ya gitu kan. Ya kan berarti kamu lagi diuji nih antara shokuji sama tabe, apakah kamu bisa nih bedainnya kayak gitu. Karena kalau di sini jadi shokuji ni ikimas kayaknya kurang cocok aja sih gitu, kurang cocok karena sebenarnya ada tabe gitu, ada tabe mas gitu kan, ada dua kata kerja gitu kan yang di sini. Kalau shokuji ni ikimas sebenarnya juga nggak salah, shokuji ni ikimas gitu ya. Tapi lebih enaknya tuh diginiin aja shokuji shimaska sama tabe ni ikimas seperti itu. Oke, lanjut nomor 7 Dinasan. Indonesiano Indonesiano Bandonkara Kimasta Bandon Donna Tokoro desu ka? Bandon wa Midori ga Ookute Kirei na machi desu. Hai, oke, boleh ya gitu ya, boleh. Mau dibalik, kalau dibalik gimana jadinya? Misalkan saya mau kiranya di depan dulu nih. Bisa nggak? Kire Nah, bisa nggak? Kalau yang di sini saya masukin sini bisa nggak? bisa. Yakin? Kire kire de. Nah, oke. Untuk di sini nggak bisa ya. Oh, Nah, karena berhubungan dengan si ini nih, yang di sini. Nah, Midori apa artinya? hijau. Betul, hijau. Nah, hijau itu selain warna ya, gitu ya. Selain untuk warna, dia bisa untuk bilang pohon. Nah, seperti itu ya. Pohonnya banyak. Midoriga okute. Nah, gitu. Yang pertama tadi kamu udah benar. Saya cuma main ngetes aja. Kamu kira-kira goyah nggak nih? Gitu kan. Ternyata goyah. Ternyata bisa bilang bisa. Sebenarnya yang tadi tuh udah benar ya. Maksudnya kireide-nya tuh kalau misalkan kamu mau bilang kireide di sini ya. Kireide itu benar tadi tuh.
secara pola kalimat kireide sama belakangnya apa jadinya? Oh, oh, Hai, oi, oi machides gitu ya. Gitu ya. Secara pola kalimat nggak salah. Nah, ini kalian perlu belajar nih ya. Secara pola kalimat dia nggak salah. Kenapa? Karena kamu menempatkannya udah benar. Si kirei-nya pakai D, terus kemudian belakangnya oi, machides, jadi tabrak ya. Kalau kata sifat sama kata benda langsung aja tabrak gitu. Oi machi atau oi des gitu boleh. Tapi yang jadi masalah adalah konteks artinya, maknanya. Gitu. Makna dalam kalimat ini tuh nggak bisa dibalik, minasang ya. Midori itu artinya pohonnya, pohonnya banyak. Nah, pohonnya banyak. Bandung, kamu tahu Bandung ini apa? Bandung. Iya, Bandung. Oke. Indonesia no Bandung kara kimasta. Oh, Bandung. Donna Tokoro desu ka? Gitu kan. Orang Jepang nggak tahu Bandung apa gitu kan. Kalau belum pernah ke Bandung gitu ya. Bandung itu adalah pohonnya banyak gitu kan. Nah, berarti tadi yang pertama udah benar sore. Gitu ya. Cuma ngetes aja nih saya. Oh, kute gitu kan. Kemudian kire, kire apa? Kireina. Hai, pakai na ya. Jangan lupa pakai na. Kiraina machides seperti itu. Karena harus pakai na karena ada kata benda yang mengikuti nih. Kata bendanya adalah maci, maci kota gitu ya. Kota yang indah atau kota yang bersih atau kota yang rapi terserah. Terus kemudian juga pohonnya banyak. Nah, Midori ga okute gitu ya. Oi banyak, Midori hijau. Midori betul hijau, tapi hijau di sini konteksnya adalah pepohonan. Pohon-pohonnya banyak di Bandung gitu. Seperti itu. Jadi nggak bisa dibalik nih. Jadi kira nggak bisa ditaruh di sini. Walaupun secara pola kalimat benar, tapi jadi nggak logis gitu. Pohonnya besar, pohonnya pohonnya rapi gitu, cantik gitu ya. Terus kotanya besar, nggak cocok gitu kan. Nggak logis, nggak kebalik. Bandung kan bukan kota yang besar ya, kayak gitu. Kalau lebih gede Jakarta atau lebih gede di Surabaya gitu maksudnya, seperti itu. Oke, lanjut nomor 8 Fuji. 先生はどんな人ですか？Hmm. う歌が、歌が何々、いつも何々人です。人が、歌が、歌が辛くて、辛くて、いつも、いつも上手な人です。Yozuna itu des. Boleh. Artinya apa deh? Nomor 8 ini. Fuji-san. Dari pertama. Eh, Sensei itu bagaimana orangnya? Eh, Utaga tuh lagu kan Sensei? Lagu betul. Lagu. Bisa lagu. Eh, Terus satu lagi apa? nggak tahu. Eh, nggak tahu Sensei. Nyanyi. Oh nyanyi. Hmm. Eh, ya nyanyinya keras. Terus Itsumo waktu, setiap waktu, Itsumo, ya setiap waktu. Lalu dia orangnya bertalenta. Oke. Karai artinya apa? Fuji-san? Eh, Keras, Keras. Oke. Kalau Dina, karai artinya apa? Karai pedas. Hai. Oke. Karai pedas ya. Karai. Sama tadi Jozu. Sama nanti satu lagi Genki.
Oke, karena uh, pilihannya kan sisa tiga itu ya, Karai, Genki, Jozu. Oke, kita lihat ya. Kalau Karai dia adalah pedas, betul tadi kata Dina. Kalau Jozu artinya bertalenta, betul. Bertalenta, pandai, pinter gitu ya. Satu lagi Genki. Kalau Genki itu selain kalau saya mungkin kalau pas ketemu kalian Genki deska gitu. Oh Genki deska minasang gitu kan. Terus kalian jawab Genki des. Nah, kalau mungkin kalau diartiin ke Indonesia maksudnya kan saya nanya kabar gitu ya. Terus kalian bilang, iya kabar baik saya gitu kan seperti itu. Nah, tapi di bahasa Jepang Genki itu punya arti lain lagi nih. Selain kita jadi kabar baik gitu ya. Dia artinya juga bersemangat. Nah, orangnya tuh bersemangat gitu kan. Penuh semangat gitu kan. Kayak gitu. Jadi ini yang Karakute ini salah ya. Walaupun si Fuji udah benar nih. Dia pakai T gitu kan. Pola kalimatnya benar nih pakai T gitu kan nyambung ini. Tapi milih kalimatnya salah. Milih katanya kata apa kata sifatnya bukan Karakute, bukan Karai gitu ya. Jadi apa? Fuji? Berarti yang Genki, Hmm. oh, Ini tip ya kebalik. nggak kebalik sih. Yang Karakute tetap harus dihapus. Nah ini diisinya apa? Itsumo. Itsumo artinya apa? Setiap waktu, Ya, nah, setiap setiap waktu gitu ya. Selalu gitu maksudnya. Selalu di sini isinya adalah Genki yang cocok. Mm-mm. Coba Jozunya jadi Jozude ya. Kalau begini artinya apa nih coba? Fujisan jadinya. dia orangnya orangnya eh Betul dari belakang. Boleh nggak? dia orangnya eh sehat sehat Lalu dan oh selalu penuh oh ya semangat. Nah, selalu penuh semangat selalu dan bersemangat. Mm-mm. eh dan bertalenta eh dan bertalenta menyanyi. Ya bisa boleh lah bertalenta menyanyi bisa maksudnya pandai bernyanyi gitu ya. Pinter nyanyi orangnya gitu ya seperti itu. Gitu. Oke. Terus kemudian yang satu lagi nih. Tadi kamu ini yang ini nggak diterjemahin nih. Yang E. E itu artinya apa? Lukisan. Heeh. Jadi tadi adalah kamu gurunya itu seperti apa gitu kan. Tapi ini jangan lupa E-nya diterjemahin juga. Maksudnya di sini adalah guru melukisnya, guru melukis kita tuh orangnya kayak gimana sih? Nah gitu maksudnya. Guru lukis gitu. Seperti itu, ya, mungkin nanti ini kali ya. Masih nyambung sama yang tadi atau yang lain lagi mana gitu ya. Eno Sensewa, ya kan, guru lukisnya itu gurunya orangnya kayak apa sih gitu kan? Kepo kan? Biasanya gitu kepo gitu kan. Oh, ternyata orangnya tuh selalu penuh semangat, selalu bersemangat gitu kan. Dan pandai nyanyi, kayak gitu. Oke, jadi ini jawaban yang benar ya, Minasang ya. Oke, lanjut. 9, Dina. Teo wa do deshita ka tenki ga okute totemo tanoshikatta desu. Yokute, maaf sensei. Hmm? Ini, Iya, oke. Yokowa do Destaka. Gimana jalan-jalannya, gimana wisatanya gitu kan. Tenkiga Yokute, betul ya. Tenkiga Yokute, Totemo Tanoshikatta desu, betul. Tanoshikatta ya. Tanoshikatta. Nah, pakai bentuk lampau karena apa? Dinasang? do deshita ka udah terjadi. Ya betul, Lodestaka.
iya seperti ini bisa sih gitu kan. Tapi kalau mau nggak pakai dos destaka sebenarnya dari sininya juga ada ketahuan nih Ryoko. Ryoko itu kan artinya wisata. Berarti orang ini tuh nanyain pengalaman kita jalan-jalan sebenarnya. Kalau nanyain pengalaman kita jalan-jalan berarti kita udah mengalami jalan-jalan ya kan. Misalkan bulan lalu jalan-jalan gitu kan seperti itu. Ryokonya gimana tuh udah Saka gitu kan. Seperti itu. Pengalaman yang sudah lampau gitu kan. Jadi kita menceritakan kembali. Nah, begitu ya, seperti itu. Betul. Oke. Lanjut. Fuji terakhir 10. ホテルはどうですか？部屋が、部屋がか、静かな、静かな、あ、あまり、部屋が狭、狭くて、あまり、あまり静か、静か、静かです。Hai. Oke. Tadi udah hampir salah tuh. Untung langsung dikoreksi sendiri ya. Betul. Semai artinya apa? Semai? Fuji-san? Ya, Sensei. Oh, itu apa namanya sempit, Ya, betul. Sempit. Semai. Shizuka? tenang. Hai. Betul. Oke. Kalau diterjemahin gimana? Jawabannya aja yang ini. Satu kalimat jawaban ini. Eh, apa ruangannya sempit dan juga tenang. Hmm. Amari apa? Amari? Amari. Amari lupa Sensei. Amari itu artinya adalah tidak begitu. Nah, berarti yang di sini kurang tepat nih. Kurang tepat dalam arti eh, apa pemilihan ininya. Bukan benar sih suka. Kamu udah benar milih jawaban si suka, tapi secara perubahan kata sifatnya masih kurang tepat nih. Si sukanya dijadiin apa kira-kira? Sebenarnya masih sama nih sama yang di atas nih. Menceritakan pengalaman nih Dodestaka yang sudah terjadi. Hotelnya gimana? Kemana kan jalan-jalan tuh. Terus lu nginap di hotel itu tuh gimana rasanya? Gitu kan. Terus diceritain. Aduh, kamarnya sempit. Udah gitu, nggak begitu tenang. Nah, coba. Nggak begitu tenang lah gimana? Masih ingat nggak bentuk perubahan kata sifatnya? Berarti yang pakai kunai kunai gitu bukan Sensei? Heeh. Iya. Ya. Ya tergantung. Shizuka ini kata sifati atau kata sifatna? Yang nak bukan Sensei. Hai, kata sifatna jadinya apa? Kalau Berarti dijadiin bentuk eh, lampau dan bentuk negatif. Nah, karena amari itu wajib diikuti bentuk negatif. Karena artinya nanti jadi tidak begitu tenang. Nah, amari apa? Si sukanya udah benar tuh. Tapi si sukanya diubah jadi bentuk negatif dan bentuk lampau, negatif lampau. Nah, apa tuh jadinya negatif lampau yang si suka? Buka lagi catatannya, PR-nya dibuka lagi. Itu di bab 8 apa bab 7 gitu kalau nggak salah. Bab 8 berarti, bab 8. Nah, di bab 8 coba kamu buka buku bahasa Indonesia Goju Rokupeji.
Udah dibuka Fuji? Sudah Sensei. Terus? Berarti pakai yang Shizuka Jaari Maseng. Hai, satu lagi kurang. Masih belum belum mengungkap tuh. Shizuka Jari Maseng. Nah, halaman ini deh, Hachiju, sorry. Hachiju Peji lebih lengkap tuh. Yang halaman 56 kurang lengkap ternyata. Hachiju Peji bab 12. Coba lihat lagi di situ. Nah, itu lebih lengkap. Ini buku emang ada-ada aja nih. Bikinnya terpisah lagi. Kenapa nggak disatuin aja nih buku ya? Bab 8 sama 12 ya. Bab 12 buka coba Puji. Hachiju Peji. Halaman 80 Hachiju Peji yang buku bahasa Indonesia. Udah dibuka? Sudah Sensei. Nah, di situ. Berarti Shizuka Jaari Maseng Deshita. Hai, saja Nari Masang Desta ya. Seperti itu. Oke, lumayan ya. Bahas ini terus. Kalau apa? Ya namanya begitu dia belajar ya. Si kurang lancar berarti nih. Fuji-san nih. Oke, masuk bab 17 berarti. 2 hari lagi kita. Ada pertanyaan dulu sampai sini? Kayaknya Fuji mesti ikut kelas yang ini nih, bab 12 lagi, Fuji. Besok hari Minggu. Baik Sensei. Hmm, pas banget nih, soalnya bab 12 kan, berarti besok kita masuk lagi ngebahas yang ini. Ngebahas kata sifat yang itu tadi tuh. Karena masih belum lancar nih si Fuji nih untuk ngejawab. Itu makanya saya ngerasa ya kalau belum lancar berarti perlu ngulang lagi materi sebelumnya gitu kan seperti itu. Sesimpel itu aja sih. Kayak gitu. Jadi jangan khawatir kalau belum bisa. Berarti kalau belum bisa berarti perlu latihan lebih banyak lagi. Udah dari situ aja kuncinya deh. Gitu. Oke. Berarti ini buat Dina atau Fuji juga boleh nanti nih. Ya kan? Untuk yang hari, berarti kita ketemu lagi hari Selasa berarti ya? Selasa, Kamis, Selasa, Kamis, Sabtu. Oke, Selasa nanti Kotoba bab 17-nya baca sendiri di rumah ya. Untuk PR-nya itu aja deh. Gitu ya. Ya, Karena kita Sensei. belum ngebahas bab 17 nih hari ini jadinya. Karena ngebahas Fukushu nggak apa-apa. Tapi yang penting ya karena sepenting itu Fukushu minasan. Gitu kalau Fukushu kan artinya kan mengulang kembali gitu kan. Mengulang pelajaran dari bab-bab sebelumnya gitu kan. Berarti dari bab 12 sampai bab berapa nih kita belajar? 6, bab 16 gitu ya. 4 bab itu difokusuin. Nah, di sini nih. Nah, tadi kelihatan kan mulai nggak lancar, Puji nggak lancar lagi gitu. Jadi ya, berarti nanti Puji mesti ngulang lagi nih hari Minggu besok ya. Minggu besok jam 8:30 besok kelasnya. Ada tuh, yang kelas Nagoya tuh, ikut lagi tuh. Kayak gitu. Nggak apa-apa ya, ikut lagi aja. Karena ya demi Puji sendiri sih. Bisa nggak?
Besok Puji, Minggu. Besok ke Sensei jam 8:30 pagi. 9 malam. Oh, 9 malam. Bisa, bisa. Oh ya udah oke. Kalau gitu. Iya. Nanti request to access aja tuh join grupnya ya. Jangan lupa. Biar nanti saya approve gitu. Oke. Jadi untuk Dina sama Fuji nih untuk yang ketemu lagi hari Selasa. Gak tahu nih Fuji-san kalau hari Selasa siang bisa ikut juga apa gimana? Bisa, Sensei. Oke, ya udah. Jadi nanti untuk yang hari Selasa ya kalau ini ya. Untuk hari Selasa nih bab 17 berarti ya. Yang dibaca dulu nih satu sampai berapanya nih. Pokoknya ya ada deh di buku Mina juga ini sebenarnya sama sih kayak di buku Mina sebenarnya. Cuman ditulis ulang aja biar lebih gampang gitu kan. Gitu. Coba pelajarin dulu ya kan. Oboemas apa, mengingat, menghafal, wasuremas lupa kayak gitu ya. Dicoba sendiri di rumah. Oke, itu dulu aja bayarnya. Sama itu tuh, sama yang di halaman Hyaku 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 Kupeji bahasa Indonesianya. Nah, oke, yang di sini nih. Nah, ini juga dibaca ya sekalian ya. Kepala apa, sakit kepala, atama ga itai. Itai itu sakit. Nah, ini dibaca semua nih. Gitu ya. Terus kau apa nanti? Nanti coba saya mau nanti saya hapus nih ininya nih. Saya saya putihin semua nih. Terus saya nanti tanya ke kalian deh, gitu ya. Oke, kayak gitu. Gitu aja dulu deh. Karena ini penting nih soalnya kalau mau kerja ke Jepang nih, tinggal di Jepang gitu ya. Kayak Dina nih penting juga Dina nih, gitu. Karena ibarat kata kalau kita sakit nih, pas lagi kerja, aduh sakit, sakit kepala atau sakit pinggang, encok gitu ya maksudnya. Kan jadi mesti tahu dong, aduh saya sakit di sini gitu kan. Apakah boleh minta izin misalkan ke dokter atau apa gitu kalau emang urgent gitu ya, seperti itu. Atau ke ruang UKS gitu kan, ruang kesehatan gitu kan. Nah ini penting soalnya, karena berhubungan dengan diri kita sendiri sih, kayak gitu. Atau enggak misalkan lagi flu gitu kan nggak bisa masuk kerja berarti kan harus tahu kan harus bisa nelpon ke kantor ke Kaisha maseng gitu gitu segala macem atau mangga itai atau apa gitu kan dengan kalimat yang sopan sih tentunya. Oke, itu dulu deh. Kalau apalin kota banyak dulu ini. Misalkan tangan apa, apa, kuku sune sume, jari-jari apa, jari-jari yubi, nah gitu kan. Seperti itu sama ya ini nih kayak misalkan mual atau pilek apa hanamizu, nah itu tuh seperti itu. Oke, itu aja dulu PR-nya itu dulu. Oke, kyomo ichinichi otsukare sama des minasan. Otsukare sama des, sensei. Arigatou gozaimasu. Hai. Arigatou gozaimasu, Sensei. Ya.